Halo sob, kembali lagi di channel Sobat Madridista Indonesia, channel yang akan membahas berita seputar sepak bola khususnya Real Madrid. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi lainnya dari Sobat Madridista Indonesia. Selamat menyaksikan Hala Madrid. James Rodriguez bicara soal kans reuni dengan Carlo Ancelotti di Real Madrid. Gelandang Everton James Rodriguez angkat bicara soal kans reuni dengan Carlo Ancelotti di Real Madrid. Menurutnya hal itu tidak akan terjadi. Rodriguez bekerja dengan Ancelotti pada periode pertamanya di Real Madrid. Pelatih asal Italia itu kemudian membawanya ke Bayern Munchen dengan status pinjaman. Kedua sosok tersebut lantas bersatu kembali di Everton. Namun mereka harus kembali berpisah setelah Carlo Ancelotti memutuskan untuk kembali ke Real Madrid pada musim panas ini. Ancelotti kembali ke Santiago Bernabeu untuk menggantikan Zidane yang mengundurkan diri. Pelatih 61 tahun itu diikat kontrak hingga 3 tahun ke depan. Ada rumor Ancelotti bisa membawa pemain berusia 29 tahun itu lagi ke Real Madrid. Namun Rodriguez meragukan hal itu akan terjadi. Saya tidak tahu apakah saya akan kembali ke Real Madrid. Saya rasa tidak. Jika saya tinggal 1 tahun lagi di Everton, tidak apa-apa. Saya tidak berpikir Ancelotti akan membawa saya. Siklus bagi saya dengan Madrid sudah tertutup. Saya tidak berpikir saya akan pergi ke sana. Tapi saya masih muda, kata James Rodriguez. Rodriguez tidak masuk dalam daftar skuad timnas Kolombia di Copa America 2021. Dia kecewa dengan keputusan tim pelatih. Saya tidak setuju dengan keputusan staf pelatih dan mereka tidak menghormati saya, kata Rodriguez. Mbappe balas komentar Presiden PSG. Tidak pernah minta pemain. Kylian Mbappe buka suara perihal isu tak sedap yang menyerangnya baru-baru ini. Komentar Presiden PSG Nasser Al-Khelaifi sepertinya sedikit memojokkan Mbappe. Beberapa hari lalu Al-Khelaifi bicara soal usaha mempertahankan Mbappe di PSG. Dia yakin Mbappe akan bertahan. PSG akan merayunya dengan segala cara. Meski begitu, Al-Khelaifi menegaskan bahwa PSG tidak akan membiarkan Mbappe menyetir klub dalam urusan membeli pemain. Memang PSG mati-matian mempertahankan Mbappe, tapi tidak dengan rayuan pemain. Jika Mbappe ingin menentukan siapa pemain yang harus direkrut dan siapa yang tidak, itu tidak mungkin terjadi, kata Al-Khelaifi. Mbappe tegas membantah tudingan tersebut. Dia terang-terangan menegaskan bahwa meminta dibelikan pemain bukanlah gayanya, sangat tidak masuk akal. Mbappe tidak akan pernah meminta pemain tertentu kepada klub. Al-Khelaifi berkata, saya tidak akan memilih pemain yang akan direkrut, saya akan jawab itu langsung. Saya tidak pernah meminta presiden atau Leonardo untuk satu pemain pun. Saya adalah pesepak bola sederhana. Saya harus puas dengan apa yang ada di lapangan. Saya tidak pernah meminta satu pemain pun dari PSG, kata Mbappe. Yang jelas Mbappe tidak mau masalah ini diperpanjang. Saat ini fokusnya penuh bersama tim Prancis di Euro 2020. Mbappe dan Les Bleus punya ambisi besar menjuarai Euro kali ini usai gagal di final tahun 2016 lalu. Selain itu, Prancis punya ambisi mengawinkan gelar Piala Dunia dengan Euro. Saya tidak tertarik berbicara itu. Saya di sini untuk mewakili Prancis. Yang paling penting adalah tim Prancis. Saya tidak mau mengganggu tim ini, tutup Mbappe. Bomber Prancis Karim Benzema idolakan legenda Brazil Ronaldo. Karim Benzema yang bersiap kembali berlaga untuk Prancis di turnamen besar berkata bahwa ia tumbuh dewasa dengan mengidolakan legenda Brazil Ronaldo. Ronaldo jamak dianggap sebagai salah satu pemain terbaik yang pernah ada setelah memenangkan berbagai trofi sejak 1990-an hingga awal 2000-an termasuk 2 Piala Dunia bersama Brazil dan 2 Ballon d'Or. Benzema mengakui bahwa kemampuan Ronaldo selevel di atasnya, namun berkata ia terinspirasi dari mantan striker Barcelona dan Real Madrid di awal karirnya. Ditanya oleh Bein Sport menyoal Ronaldo yang mencetak 352 gol dalam 518 laga bagi klub, Benzema menjawab, saya bertemu dengannya, saya beruntung bisa berjumpa dengannya di Madrid. Ia panutan saya hingga sekarang. Ia adalah seseorang yang membuat saya percaya pada diri sendiri. Yang saya tiru kemampuannya, tidak dengan cara atau kecepatan yang sama karena dia selevel di atas saya. Namun tipe penyerang seperti dialah yang saya sukai. Ia satu-satunya pemain yang saya coba tiru dalam 3 atau 4 hal. Saya sangat mencintainya saat saya muda. Saya punya rekaman HVS dirinya di era 96-97 saat di Barca. Saya selalu ingin menjadi striker panutan. Seseorang yang bisa mencetak gol tapi juga mengatur permainan. Tahu caranya bermain dengan bola di kaki. Satu sentuhan, lakukan pergerakan, mengancam dari kotak penalti. Semuanya, kata Benzema. Benzema belum membela Prancis di turnamen besar sejak Piala Dunia 2014 setelah didepak di The Deschamps 2016 lalu lantaran diduga terlibat skandal pemerasan video asusila Matteo Valbuena.
Namun kini ia telah kembali bergabung dengan skuad Les Bleus yang diunggulkan menambah trofi Euro setelah meraih Piala Dunia di Rusia 3 tahun lalu. Di usia ke-33, karir Benzema tidak lama lagi. Namun penyerang Los Blancos itu bersikeras bahwa ia masih bisa terus bermain. Saya belum selesai. Saya senang dengan diri saya seperti apa diri saya tumbuh. Selalu ada naik turun. Saya tidak pernah ingin berada di puncak ataupun di jurang. Saya hanya ingin stabil, kata Benzema. Prancis membuka langkah Euro 2020 dengan menghadapi Jerman di Munich. Meski Benzema diragukan tampil karena mengalami cedera lutut pekan lalu saat melakoni uji coba kontra Bulgaria. Negosiasi perpanjangan kontrak Sergio Ramos mulai digeber Real Madrid. Real Madrid dilaporkan telah mengadakan diskusi intens dengan Sergio Ramos mengenai kontrak barunya. Bek yang telah menghabiskan 16 tahun karirnya di Santiago Bernabeu itu saat ini berpeluang hengkang dari klub raksasa La Liga itu dengan status bebas transfer. Namun menurut AS, hierarki klub siap untuk mempertahankan pemain berusia 35 tahun itu minimal semusim lagi, asalkan veteran itu menerima persyaratan yang diajukan kepadanya. Laporan tersebut mengklaim bahwa Ramos tidak menerima tawaran konkret dari klub lain, meningkatkan peluang dia tampil di skuad Carlo Ancelotti untuk musim depan. Kembalinya Carlo Ancelotti sebagai pelatih anyar Real Madrid membuat Ramos mengundurkan rencana awal untuk meninggalkan Santiago Bernabeu. Pasalnya bersama Don Carlo, peluang Ramos untuk bermain sebagai pemain utama terbuka lebar. Sementara itu, Real Madrid disinyalir ingin mengakhiri masa kerjasamanya dengan bek tengah Rafael Varane setelah sang pemain enggan memberikan jawaban atas sodoran proposal perpanjangan kontrak dari manajemen. Hasil penjualan Varane nantinya akan digunakan untuk mendatangkan beberapa pemain di area yang dibutuhkan oleh pelatih Don Carlo. Perlu diketahui, Sergio Ramos hanya tampil 21 kali di semua kompetisi bersama Real Madrid musim 2020-2021 kemarin. Sang pemain lebih banyak menepi karena mengalami cedera. Kontrak Sergio Ramos bersama Real Madrid akan berakhir sampai 30 Juni 2021. Apabila hingga tanggal tersebut Real Madrid tidak mampu meyakinkan sang kapten untuk menandatangani kontrak baru yang mereka sodorkan, maka Sergio Ramos pun bakal cabut dari klub yang telah dibelanya sejak 2006 itu. Saya tidak bisa membayangkan Real Madrid tanpa Sergio Ramos. Jelas bahwa Ramos adalah pemain yang sangat penting dan telah menjadi fundamental bagi banyak kesuksesan di klub ini. Saya tahu ada pembicaraan tentang pembaruan, tetapi saya tidak tahu detailnya. Ketika saya melakukannya, saya bisa mengatakannya lebih banyak, kata Ancelotti. Selain Ancelotti, mantan kapten Real Madrid Iker Casillas juga enggan melihat Sergio Ramos untuk pergi dari Real Madrid. Oleh karena itu, Iker Casillas sangat berharap Sergio Ramos dan Real Madrid segera menemukan solusi terkait kontrak baru. Mari kita berharap untuk kebaikan sepak bola agar keduanya Real Madrid dan Sergio Ramos dapat menemui kesepakatan untuk mencapai titik harmoni sehingga semua orang bisa bahagia, ujar Casillas. Hasil lengkap pertandingan Euro 2020 tadi malam. Pada lanjutan grup F Euro 2020, Portugal berhasil mengalahkan Hungaria. Bermain di Puskás Arena Budapest, Portugal menang dengan skor 3-0. Gol Portugal dicetak oleh Rafael Guerreiro pada menit ke-84 dan Cristiano Ronaldo pada menit ke-87 serta 92. Dengan tambahan 2 gol ini, Cristiano Ronaldo menjadi pencetak gol terbanyak dalam sejarah Euro. Ia melewati rekor Michael Platini yang punya 9 gol. CR7 setidaknya masih punya 2 laga di penyisihan grup F lagi untuk menambah koleksi golnya tersebut. Di Munchen, Prancis menumbangkan Jerman 1-0 berkat gol bunuh diri dari Mats Hummels pada menit ke-20. Bermula dari umpan Paul Pogba kepada Lucas Hernandez yang ada di sisi kiri, kemudian bola dikirimkan ke kotak penalti menuju Kylian Mbappe. Namun, upaya Hummels untuk intervensi justru membuat bola menjebol gawang sendiri. Tidak ada lagi gol tercipta hingga laga berakhir. Skor akhir 1-0 sudah cukup untuk Prancis melewati Jerman sekaligus memulai turnamen dengan 3 poin.